Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Alvis Abdullah Irwanto dengan NIM 21931116. Di sini saya akan melakukan video presentasi tentang tugas proyek dengan mata kuliah parasitologi. Oke, next. Nah, saya akan mempresentasikan tentang Paragonimus westermani. Next. Nah, pertama adalah pengertian. Paragonimus westermani merupakan salah satu trematoda paru-paru yang bersifat hermafrodit atau yang dapat menimbulkan penyakit paragonimiasis. Trematoda ini mempunyai nama lain yaitu the lung fluke atau Distoma westermani dan Paragonimus ringeri. Nah, trematoda ini memiliki host species denitif yaitu manusia, anjing, dan kucing. Serta juga ada host species intermedular satu yaitu keong air tawar atau Melania sp. Lalu ada juga host species intermediar 2 yaitu kepiting atau Patamon sp. Serta udang air tawar atau Ascatus sp. Oke, next. Nah, berikut adalah taksonomi Paragonimus westermani. Yang pertama berada di Kingdom Animalia. Lalu filumnya Platyhelminthes berada di kelas Trematoda. Ordonya Plagiocylida. Familinya adalah Troglotrematidae. Troglotrematidae dan genusnya Paragonimus serta spesiesnya Paragonimus westermani. Next. Nah, berikut adalah siklus hidup Paragonimus westermani. Silakan lihat gambar tersebut terlebih dahulu, serta saya akan menjelaskan nanti pada slide selanjutnya. Oke, next. Nah, baiklah saya akan menjelaskan siklus hidup Paragonimus westermani. Yang pertama adalah cacing dewasa itu hidup di paru-paru, kemudian bertelur, uh, lalu telur tersebut melalui bronkus dan keluar dengan dua cara. Yang pertama adalah dibatukan uh, oleh manusia atau hewan. Lalu jika sputumnya tertelan, maka telur akan masuk ke dalam saluran pencernaan dan akan keluar bersama tinja atau uh, berada di saluran uh, pencernaan manusia. Lalu telur tersebut akan mengalami embriosinasi jika jatuh ke air dan akan matang. Lalu dalam 3-4 minggu akan menetas dan keluarlah Mirasidium. Mirasidium ini masuk ke ospes, diantaranya adalah Melania sp atau siput, dan berkembang menjadi sporokista. Nah, selanjutnya menjadi Redia 1 dan Redia 2, lalu menjadi Cercaria, dan Cercaria itu keluar kemudian masuk ke ospes perantara 2. Nah, di dalam insang ospes ini akan membungkus diri dalam kista dan disebut dengan metaserkaria. Nah, metaserkaria ini dalam hospes perantara 2 ini tertelan oleh manusia, lalu mengalami ensitasi dalam usus halus dan menerobos dinding usus, serta menembus diafragma dan rongga pleura. Lalu selanjutnya menjadi dewasa dalam paru-paru dan kadang-kadang dapat mengembara ke otak manusia, dan situ cacing dapat hidup selama 5-6 tahun. Oke, next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang morfologi. Nah, pertama adalah ciri-ciri cacing dewasa, yaitu cacing dewasa memiliki tebal berbentuk seperti biji kopi, lalu berwarna coklat kemerahan, ukuran panjang 7 hingga 12 mikrometer, dengan lebar 4-6 mikrometer dan ketebalan 3 mikrometer. Lalu ada oral suker yang terletak di subterminal dan ventral suker di bagian tengah tubuh, serta
oral dan fetus segar ini mempunyai ukuran yang sama besarnya. Memiliki testis 2 buah berlekuk dalam saling berdampingan dan terletak di setengah posterior badan. Ovarium besar berlekuk dalam di sebelah lateral dan dari testis. Lalu kelenjar vitellaria meruas ke seluruh daerah lateral. Lalu porus genitalis yang terletak di dekat tepi belakang ventral subga. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri telur. Nah, telur memiliki bentuk oval dengan ukuran panjang 80 hingga 12 mikrometer dan lebar 50 hingga 60. Tuh, lalu mempunyai operkulum yang khas berdinding tebal. Lalu telur berisi sel-sel ovum dan belum matang. Berikut adalah gambar dari uh, Paragonimus yang dewasa dan juga bentuk telurnya yang sebelah kanan. Oke, next. Nah, penyakit paragoniasis ini memiliki beberapa ciri-ciri gejala. Nah, pertama gejala paru-paru, yaitu berupa kerusakan jaringan, juga ada tampak infiltrasi oleh sel jaringan, serta reaksi jaringan berbentuk kapsul fibrotik atau kista. Di dalamnya terdapat cacing dan juga telur. Jika kista ini berada di brokus, maka oleh suatu hal yang dapat pecah, dan gejala mula-mula itu berupa batuk kering, kemudian batuk berdarah. Nah, selanjutnya ada ectopic infeksi. Di otak merupakan gejala cerebral atau epilepsi. Lalu di usus ada abses dengan gejala diare. Di otot ada pulkerosa. Lalu di hati, di dinding usus, di pulmo, di otot, testis, otak, peritoneum, pleura terdapat berbentuk kista. Oke, next. Nah, pencegahan pengobatannya. Pencegahan itu adalah tidak memakan kepiting yang belum dimasak sampai matang dan tidak buang air besar sembarangan, terutama di lokasi perairan. Lalu melakukan perobatan pada penderita. Nah, pengobatan ini berupa obat praziquantel dengan dosis 25 mg per kilo per hari secara oral. Nah, 3 dosis per hari selama 2 hari. Lalu obat alternatifnya adalah tribendazole dengan dosis 10 mg per kilo per hari, 1 atau 2 dosis per hari. Oke, next. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan simak video ini dengan baik dan sama. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf kepada ibu dan kepada orang yang menontonnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.